Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat penyertaan-Mu, sehingga kami masih boleh ada hingga saat ini. Kiranya Tuhan menolong urapi hamba-Mu yang terbatas ini, supaya boleh menyampaikan firman yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan berikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap yang mendengar, yang mendapatkan firman ini, untuk kami bersama-sama bisa melakukan firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Jangan Takut. Mari kita buka di dalam kitab Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kita juga buka di dalam Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Dan kita buka di dalam kitab Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, yaitu para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Malaikat datang kepada 3 orang ini, yaitu Maria, ibu Yesus, Yusuf adalah ayah daripada Tuhan Yesus, dan para gembala. Para gembala ini pada waktu itu adalah golongan rendah. Orang-orang yang di dalam golongan yang rendah, orang-orang yang tidak terpandang, bahkan orang yang sangat banyak ditegur oleh Farisi dan Taurat, sehingga mereka hidupnya lebih senang di padang untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, di sini kita melihat kenapa malaikat ini berkata, "Jangan takut." Dan setelah itu akan ada kesukaan besar. Seharusnya berita baik, berita sukacita kan nggak perlu dimulai dengan kata-kata "jangan takut". Kalau saudara kita mendapat hadiah utama dari suatu lomba, tidak mungkin pemenang atau MC itu berkata, "Saudara jangan takut untuk menerima hadiah ini." Tidak, justru akan berkata, "Selamat ya." Tetapi ada perkataan "jangan takut". Ini yang luar biasa. Di sini kita melihat bahwa kenapa mereka ini dimulai dengan kata "jangan takut". Karena Maria itu mengalami masalah, yaitu hamil sebelum menikah. Yusuf demikian juga mempunyai masalah, punya tunangan yang sudah hamil sebelum menikah. Ini juga melambangkan para gembala itu juga takut kalau berita ini dia harus menghadapi Farisi atau para ahli Taurat. Mereka belum siap, sehingga dikatakan jangan takut. Sebagai satu gambaran di zaman modern ini, saudara dengan saya tiba-tiba berjalan naik kendaraan, diberhentikan oleh polisi. Pasti ada perasaan was-was. Kenapa ya? Ada apa ini? Tidak mungkin ketika ada polisi menyetop kita, terus kita tertawa, kita berkata, haleluya. Enggak. Setiap orang ketika mendapat masalah, punya kecenderungan untuk takut. Makanya di sini kata takut adalah phobeo, atau bahasa Inggrisnya fear, bukan afraid. Artinya, ada sesuatu yang membuat rasa takut yang seakan-akan mencengkeram. Itu sebabnya. Tetapi di sini, kata takut ini bukan seperti ditujukan untuk seperti orang miskin. Jangan takut deh, tenang aja. Nanti aku punya teman bos bisa menolong. Bukan. Tetapi jangan takut ini untuk menyatakan suatu kebenaran. Makanya ini sesuatu yang berat. Bukan sekedar hamilnya itu yang dihadapi Maria. Tetapi untuk menyampaikan suatu kebenarannya ini menjadi problem besar. Karena ingat di zaman itu belum dikenal kata istilah atau Roh Kudus itu. Roh Kudus itu baru jelas ketika di zaman Tuhan Yesus sudah lahir diajarkan, baru mereka mengerti. Karena di Perjanjian Lama tidak diajarkan banyak tentang ini. Coba sekarang kita sebagai seorang tua punya anak, terus anak kita datang hamil, kita tanya, kenapa perutnya hamil, Mak? Siapa yang hamili? Roh Kudus.
Apa saudara akan berkata haleluya? Siapa itu Roh Kudus? Jangan main-main loh nak. Kita akan berkata seperti itu. Nah disinilah dikatakan kenapa malaikat itu berkata jangan takut. Karena tidak ada seorang yang hidup, baik itu seorang pendeta, baik seorang gembala, pengusaha sukses, baik itu seorang terpelajar, baik itu seorang pejabat. Selama dia hidup pasti menghadapi persoalan. Dan ketika seseorang menghadapi persoalan akan timbul rasa takut. Untuk itulah Yesus perlu lahir ke dunia ini. Nah, kenapa Yesus itu perlu lahir ke dunia ini? Yuk kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Di sini jelas memberikan pengertian yang dalam sehingga setiap orang tidak usah berdebat, bahwa dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Yang pertama adalah Tuhan itu sudah ada duluan baru manusia, bukan manusia duluan baru Tuhan. Yesus itu sudah ada dulu daripada manusia, tetapi wujudnya sebagai manusia itu baru 2000 tahun yang lalu diwujudkan dalam bentuk manusia. Tetapi Yesus sudah ada ketika dia ikut turut menjadikan manusia. Sehingga hari ini kita mengerti. Nah, Allah menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya. Jadi punya tujuan, bukan sekedar menjadikan supaya Allah itu punya teman untuk bisa ngobrol, bukan. Tetapi punya tujuan menjadi serupa dan segambar. Rupa dan gambar Allah itu adalah suatu kebenaran, adalah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang baik. Sayangnya manusia ini jatuh di dalam dosa. Padahal Tuhan itu adalah pendesain yang hebat. Salah satu bukti yang hebat adalah kenapa dia pilih Maria? Karena di dalam diri Maria itu ada kerendahan hati. Di dalam diri Maria itu ada sikap berserah, percaya penuh. Sehingga di dalam ayatnya yang 38 dikatakan dia bahwa aku ini seorang hamba. Dia orang yang rendah hati. Dan juga dia orang yang berserah. Berserah itu bukan pasrah pada keadaan, tetapi memasrahkan diri. Nah kalau kita seringkali berserah itu kenapa? Kita tidak bisa punya pilihan. Ya sudah diatur orang karena bergantung. Tapi sesungguhnya berserah bukan seperti itu. Maria itu berserah karena dia memasrahkan diri. Dia bisa menghindar, dia bisa menolak, dia bisa lari. Nah kemudian juga Yusuf itu dipilih Tuhan juga karena dia orang yang tulus hati. Dia orang yang punya penguasaan diri. Kalau dilihat di dalam ayat 25-nya itu Matius 1, saudara lihat juga Yusuf itu orang yang penuh ketaatan. Artinya lihat, Tuhan itu pendesain yang sempurna. Karena Yesus itu harus lahir dalam bentuk manusia. Harus juga mempunyai sifat manusia. Maka dipilihlah seorang Maria yang mempunyai sifat rendah hati, berserah, Yusuf yang tulus hati dan penguasaan diri. Sehingga Yesus ketika lahir ada sifat-sifat ini. Seperti pepatah dunia berkata, buah tidak jauh daripada pohonnya. Like father, like son. Sehingga kita tidak akan berkata bahwa, iya karena Tuhan Yesus itu ilahi, betul. Tidak. Tetapi Tuhan itu mendesain dengan demikian sempurna. Sehingga Filipi 2 dikatakan, ayat 8, dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan diri, yaitu Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati. Sehingga hari ini engkau dan saya harus bisa rendah hati. Itulah sebabnya Yesus lahir itu untuk mengembalikan manusia ini diselamatkan, tetapi dengan proses menjadi kembali dulu. Kembali dalam rupa dan ini. Sehingga ada yang namanya pertobatan. Sehingga orang mau. Sehingga ketika kita pulang ke rumah Bapa, maka pintu surga itu terbuka. Karena kita tidak masuk dengan dosa, dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan merasa berhasil, menjadi kaya, bisa mengatur orang, punya jabatan, sehingga kita bisa menekan orang. Tidak. Tetapi menjadi kembali kepada rupa Allah, yaitu dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan, kita bisa. Tuhan bisa memakai kita, menyediakan jalan untuk kita sukses.
Tetapi kebenarannya adalah ketika sukses, ketika kaya, jangan sombong. Ketika kita punya jabatan, jangan menekan. Kebenarannya adalah kita harus bisa menguasai diri, kita harus taat dan setia. Tapi ini sudah bergeser nilai-nilai ini. Sekarang kita cenderung mencari orang bukan dengan dasar yang tulus dan setia, tetapi yang menguntungkan dan yang cocok. Nah, ini tidak sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk melihat performa, tetapi Allah mau. Contoh, ketika orang Farisi dan Taurat, Yesus dalam bentuk sebagai manusia dengan sifat manusia, dengan kemampuan manusia, dia menegur. Dia tidak berkata biarkan itu tokoh agama, biarkan Tuhan yang ngurus. Tidak. Yesus itu adalah suatu kebenaran. Kebenarannya orang itu salah, walaupun dia tokoh agama. Dia tegur, dia sampaikan. Tetapi dia tegur bukan untuk menjatuhkan. Dia tegur untuk supaya kita tidak menjadi salah. Yang menjadi prihatin hari ini adalah bagaimana saudara, kalau seorang gembala, dia adalah seorang LGBT, apakah akan berkata biarkan Tuhan? Bagaimana dengan jemaat yang mengikutinya? Ingat, Tuhan mau kita serupa dengan segambar, yaitu kita hidup bukan hanya benar, tetapi di dalam kebenaran. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Apapun yang terjadi jangan takut, tapi beranilah menyatakan kebenaran. Karena di situ ada pembelaan Tuhan. Di situ ada pertolongan. Di situ ada mujizat. Di situ ada kesembuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, pimpinlah kami untuk tetap melakukannya. Mari kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan dan tantangan di dalam karir, studi keuangan, masalah keluarga, kesehatan apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Percayalah Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat serta damai sejahtera. Saudara, jika ada yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.